Ya, selamat datang Pak Denden Imaduddin Soleh di channel Dialektika. Selamat datang juga di Bandung. Iya. Channel Dialektika, kawan-kawan semuanya, perkenalkan narasumber kita untuk membahas tema tentang unggahan yang diunggah oleh artis Tara Basro di channel Instagram dan Twitternya yang kemarin sempat rame. Sekarang kita akan membahas sebenarnya apa yang terjadi sehingga muncul Kominfo dan bahasa Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 tentang pornografi. Kita akan bahas langsung bersama Kasubag penyusun peraturan dari Kominfo yang langsung datang dari Jakarta, Bapak Denden Imaduddin Soleh. Selamat datang. Sebelumnya saya bisa manggilnya apa ini, Pak Denden Imaduddin, biar lebih enak kita. Nama boleh, abang boleh, bebas. Oke. Sebelumnya dari mana asalnya, Pak Denden? Sebetulnya kalau saya asli Sumedang. Oh, asli Sumedang. Oke. Jadi mau manggil Kang, bebas. Kalau dipanggil Kang Denden gitu kan ya, biar kita lebih santai. Jadi kawan-kawan Dialektika yang Kang Denden ini sebagai dari Kominfo, kita akan coba membahas karena kemarin tuh sempat juga dikaitkan postingan Tara Basro itu menghilang. Bagaimana ada postingan yang dikaitkan dengan pornografi, beberapa hari kemudian hilang, dan ada pernyataan juga dari Kominfo bahwa ini terkait dengan konten pornografi, lalu dikaitkanlah Kominfo yang menghapus. Nah, akhirnya netizen dengan segala dialektika dan yang terjadi di dunia sosial, muncullah isu ini menghangat sampai tanggal di pertengahan Maret sekarang. Padahal itu postingan pertanggal 3 Maret itu, Bang. Jadi kalau boleh tahu itu duduk perkaranya seperti apa, Bang, di Kominfo ini? Iya. Kasus Iya, Tara Basro sebetulnya kemarin. begini. Kasus Tara Basro ini kan ramai karena media memberitakan bahwa Kominfo mengatakan melanggar gitu kan. Nah, sebetulnya kalau kita baca secara cermat gitu kan, statementnya itu kan makanya kan waktu itu pertama PLT Humas kan yang diminta keterangan oleh media. Nah, sebetulnya besoknya itu kan Pak Menteri meralat pernyataan itu bahwa sebetulnya Humas itu tidak menyatakan itu melanggar, tetapi berpotensi melanggar karena memang postingannya tersebut dianggap mengesankan ketelanjangan. Nah, tetapi sebetulnya nanti kan yang menyatakan pelanggaran atau tidak itu kan sebetulnya harus ada diproses secara hukum gitu loh. Nah, kalau misalnya dikatakan berpotensi melanggar, ya semua berpotensi kan, apalagi misalnya mengesankan ketelanjangan. Tetapi apakah itu justifikasi itu melanggar atau tidak? Sebetulnya kan ada proses hukum. Apakah nanti dilihat niatan, konteksnya seperti apa gitu, tidak serta-merta. Nah, yang jadi menarik adalah ketika postingan itu hilang. Nah, menjadi pertanyaan kan, apakah postingan itu diblokir Kominfo? Sebetulnya Kominfo itu pun tidak bisa langsung melakukan pemblokiran. Kenapa? Karena harus meminta, kalau misalnya contoh itu di posting di Twitter, sebetulnya kita meminta Twitter untuk menghapus itu. Nah, tetapi dalam kasus Tara Basro, menurut saya itu sebetulnya bisa jadi Tara Basronya yang menghapus. Oke, jadi sorry Bang, saya potong. Jadi pada duduk perkara sekarang ini sebenarnya postingan itu hilang atau memang Tara Basro yang menghapus? Karena ketika kita membaca berita yang ada di media online itu, bahwa postingan itu hilang dan dikaitkan dengan Kominfo dan didukung lagi dengan tadi pernyataan dari salah satu staf Kominfo bahwa memang ini melanggar dari keasusilaan atau pornografi, dan besoknya Pak Menteri ya ini nggak melanggar karena ini masih ada dengan seni. Betul. Jadi duduk perkara yang itu dihapus atau memang menghapus sendiri ini? Begini, kalau misalnya dihapus, pasti Tara Basro kan akan menyampaikan postingan ini dihapus oleh entah itu oleh Twitter atau atas perintah Kominfo atau tidak. Kalau misalnya PLT Humas menyatakan itu bahwa menghimbau untuk menghapus segala macam, itu kan sebetulnya bisa dihapus sendiri. Kan pilihannya bisa dihapus sendiri, dihapus oleh Twitter yang kedua, kan begitu, seperti itu. Jadi sorry, duduk perkaranya Kominfo nggak bisa menghapus postingan seseorang. Kominfo tidak mungkin bisa menghapus postingan secara langsung. Oke, kata kuncinya. Ya. Nah, artinya Kominfo itu harus meminta Twitter untuk menghapus. Kalau misalnya memang itu pun sudah ada permintaan resmi. Yang sejauh saya tahu tidak ada permintaan penghapusan ke Twitter. Karena itu masih cuma sekedar pembahasan wacana, pertanyaan dari wartawan sebetulnya. Apakah gambar seperti ini kira-kira melanggar undang-undang ITE atau tidak, itu kan bahasanya berpotensi melanggar. Jadi kalau misalnya lebih baik dihapus segala macam. Nah, ketika misalnya sekarang Tara Basro menghapus sendiri, ya bisa saja. Karena kalau misalnya dihapus,
bisa jadi statement Tara Basro postingannya sudah dihapus oleh Twitter misalnya, tapi tidak ada pernyataan itu. Jadi kalau saya lihat itu kan dari sudut pandang saya bahwa kenapa ini menjadi viral itu pertama karena postingan Tara Basro sendiri dalam tanda petik memiliki unsur pornografi gitu Bang ya. Jika kita berbicara masalah pornografi, memang ini masih menjadi standarnya itu bisa dikatakan dua standar atau mungkin belum jelas juga apa batas-batas dari pornografi. Nah sebenarnya ketika kita berbicara masalah Kominfo tentu saja tidak bisa menghukum Tara Basro karena itu ranahnya penegak hukum. Betul. Tetapi sebagai antisipasi kita misalnya ini kan karena artis aja viral. Betul. Tetapi kalau masyarakat biasa misalnya mengunggah foto dan itu dikatakan ini mengunggah pornografi, enggak sih sebenarnya? Iya. Nah, pornografi itu sendiri batasan dari Undang-Undang ITE itu sebenarnya pada sisi mana atau batasannya seperti apa itu? Begini, sebetulnya yang harus dibedakan adalah ada Undang-Undang Pornografi, ada Undang-Undang ITE. Oke. Nah, Undang-Undang ITE sebetulnya ini perlu kita klarifikasi bahwa di pasal 27 ayat 1 itu bukan melanggar pornografi, tetapi melanggar kesusilaan. Oke. Nah, lalu apa bedanya? Ini per definisi di Undang-Undang Pornografi sebetulnya pornografi sudah ada, misalnya dianggap kategori pornografi, misalnya menampilkan ketelanjangan atau bahkan mengesankan ketelanjangan, itu di Undang-Undang Pornografi. Nah, sebetulnya Undang-Undang Pornografi bukan ranahnya Kominfo. Ranahnya Kominfo sebetulnya lebih pada terkait Undang-Undang ITE sebagai tim yang menyusun Undang-Undang ITE. Nah, lalu apa bedanya kesusilaan dengan pornografi? Jadi kesusilaan itu melihat juga norma yang berlaku di masyarakat, tergantung konteks, tidak hanya sekedar misalnya melihat tadi postingannya ini untuk apa gitu. Contoh misalnya di Papua pakai koteka segala macam, apa itu melanggar kesusilaan? Tidak, karena di sana memang budaya seperti itu. Tetapi kalau dari sisi pornografi harusnya melanggar pornografi karena beda dengan kesusilaan. Nah, makanya yang jadi salah kaprah adalah Kominfo sebetulnya tidak masuk kepada wilayah ranah pornografi tetapi pada kesusilaan. Nah, kesusilaan itu kadang harus dilihat konteksnya juga apa gitu loh. Apalagi ngomongin bicara melanggar hukum atau tidak, tadi apakah misalnya niatannya memang menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan atau tidak, seperti itu. Sehingga ketika berbicara postingan Tara Basro ini bisa dua sisi. Pertama, dari sisi pornografi bisa jadi mungkin masuk kategori pornografi, tapi melanggar kesusilaan harus dilihat dulu apakah konteksnya itu memang melanggar norma kesusilaan di sekitarnya atau tidak. Nah, contoh gini, taruhlah misalnya itu tidak melanggar Undang-Undang ITE maupun pornografi. Pertanyaannya, apakah postingan seperti itu bagi kita yang misalnya ada ketimuran layak atau tidak? Ini kan pasti debatable gitu kan. Nah, tapi poinnya adalah apakah kita akan kalau misalnya kita punya anak perempuan nanti posting foto, apakah kita akan misalnya ini nurani sendiri saja, saya punya anak perempuan gitu, ketika misalnya foto seperti itu apakah diperbolehkan meskipun taruh itu tidak melanggar misalnya? Karena sebetulnya ngomongin pelanggaran hukum itu nanti harusnya berbicara wilayah kepolisian, karena kalau misalnya dianggap melanggar harusnya diproses, kan begitu. Jadi sorry nih Pak, kita garis bawahi dulu bahwa sebenarnya dalam kasus Tara Basro ini apakah dalam posisi dia bisa dapat undang-undang ITE itu ada yang melaporkan atau memang inisiatif dari Kominfo dan kepolisian lalu menangkap ini ada postingan Tara Basro yang dalam tanda petik terkait keasusilaan misalnya, ini ayo kita rame-rame misalnya lalu sehingga viral, atau memang ada pelaporan dulu sehingga bisa kena undang-undang ITE pasal 27 itu? Sebetulnya kalau pasal 27 ayat 1 ini bukan delik aduan, artinya tidak ada yang melaporkan pun sebetulnya penegak hukum bisa memproses itu. Tetapi pada praktiknya selalu penegak hukum itu menunggu laporan. Jadi kalau misalnya tidak ada yang melaporkan ya tidak diproses gitu kan, seperti itu. Nah, meskipun sebetulnya secara pasal itu bukan delik aduan, beda dengan pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik itu betul-betul harus ada yang mengadukan. Jadi kalau misalnya contoh saya yang dihina, saya yang harus lapor. Tapi kalau kesusilaan bisa saja siapapun yang lapor. Tetapi intinya bahwa pasal itu bukan delik aduan, jadi bisa diproses sebetulnya tanpa pelaporan, seperti itu. Oke, jadi memang ini masih agak perlu pendalaman Bang ya terkait dalam undang-undang ITE, karena hampir semua dari kita itu terlibat langsung dalam media sosial yang pasti berkaitan dengan undang ITE. Apalagi kita lihat kemarin salah satu artis juga itu menyatakan dukungannya kepada Tara Basro, taruh kata kita sebut saja misalnya ada jurinya MasterChef Indonesia kan. Nah, dia menyatakan bahwa kalau sampai Tara Basro dijerat dengan undang ITE, kita
buat gerakan apa kan gitu. Nah itu memang saya pikir perlu penjelasan yang lebih lanjut terkait masalah undang-undang ITE. Ada yang menyebutkan pasal karet seperti itu gitu Bang. Nah barangkali sebenarnya pada posisi seperti apa public figure ketika ingin mengungkapkan ekspresi seni yang ia ingin ungkapkan dalam media sosial sehingga tidak menjadi sebuah kontroversi apalagi terjerat dalam kasus hukum gitu Bang. Iya. Pertama begini, di Undang-Undang ITE tadi kan seperti saya bilang bahwa itu terkait dengan konten yang melanggar kesusilaan. Sebetulnya apa yang melanggar kesusilaan? Sebetulnya tadi berkaitan dengan bersifat cabul dan juga melanggar norma di sekitar. Nah, pertanyaannya kan tadi menjadi debatable adalah tadi untuk kepentingan apa gitu kan? Ketika mohon maaf gitu, ketika misalnya ditemukan konten bahwa postingan tersebut tapi captionnya misalnya bahwa ini terkait tadi kampanye untuk kepercayaan diri itu pasti kan akan berbeda dengan caption yang misalnya mohon maaf misalnya menawarkan layanan seksual. Mungkin bisa jadi dengan foto sama dengan caption berbeda kan pasti akan berbeda. Tapi misalnya kalau misalnya ada satu orang, betul, dia mengupload foto dia yang dalam tanda petik seperti ada kesusilaan, saya tidak pakai pakaian, hanya memakai taruh kata pakaian dalam yang sangat transparan seperti itu. Terus no caption itu jatuhnya seperti apa kalau? Nah kalau no caption kan sebetulnya dilihat apakah ini masuk tadi. Kalau ketelanjangan kan betul-betul sama sekali tidak ada pakaian yang menempel. Nah, masalahnya kalau di undang-undang pornografi itu ada bahasanya ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan. Nah, yang menjadi debatable adalah mengesankan ketelanjangan ini sebetulnya. Nah, itulah yang menjadi sebetulnya makanya dianggap seolah pasal karet gitu kan. Karena mengesankan ketelanjangan ini siapa yang memberikan ukuran? Jadi mengesankan ketelanjangan itu tidak pakai sama sekali pakaian atau memang hanya sebatas taruh kata pakaian dalam dan penutup payudara misalnya kalau perempuan. Nah begini, sebetulnya kalau undang-undang pornografi saya juga tidak bisa memberikan pandangan karena bukan bagian dari tim penyusunnya. Tapi kalau dari sisi undang-undang ITE lebih pada melanggar susila atau tidak. Nah kalau misalnya yang seperti itu dianggap melanggar kesusilaan, sebetulnya banyak sekali iklan-iklan yang misalnya hanya menggunakan pakaian yang sebetulnya sangat tipis segala macam. Dari sisi undang-undang mungkin batasan itu kalau saya lebih jelas kalau memang itu memuat ketelanjangan saja karena itu lebih clear gitu, misalnya menampakkan apakah alat kelamin atau payudara itu lebih clear. Nah justru yang menjadi debatable tadi kayak contoh kayak foto Tara Basro ini kan ada beberapa foto yang beredar. Nah sebetulnya ada satu foto yang sebetulnya memang tidak menggunakan pakaian sama sekali, hanya menutup dengan tangan gitu kan. Nah itu pasti telanjang gitu. Tapi meskipun tidak diperlihatkan payudara atau alat kelaminnya seperti itu. Nah, itu yang menjadi debatable sebetulnya biasanya di situ. Tapi kalau dari sisi misalnya contoh ditanya misalnya secara norma misalnya di Indonesia apakah hal yang kayak gitu tabu atau tidak? Makanya kenapa di Undang-Undang ITE itu menggunakan kesusilaan karena tadi kalau kita pakai definisi ketelanjangan atau tidak sekedar itu pasti akan debatable. Siapa yang akan menentukan itu? Oke, kawan-kawan dialektika, kita lanjut kembali dalam sesi diskusi bersama Kang Denen dari Kominfo membahas tentang isu yang berada dalam masyarakat, yaitu kasusnya, bukan kasus ya, kita sebut saja fenomena yang terjadi tentang postingan dari Tara Basro. Nah, sebenarnya kalau kawan-kawan berbicara dengan tentang postingan Tara Basro, apa sebenarnya kasus ini? Jadi memang kasus Tara Basro ini saya sendiri ketika kasus ini tidak diviralkan saya tidak tahu sebetulnya. Jadi tahu itu ketika memang sudah viral dengan Kominfo, dengan dihapus dan segala macam. Nah ini kembali lagi Bang Denen pada kasus Kominfo, kasus Tara Basro ini. Saya melihat bahwa kita dari sisi Kominfo kan tadi membahas tentang peraturan perundang-undangan dan segala macamnya. Sekarang kita coba bergeser dari sudut pandang pengupload yaitu Tara Basro sendiri yang memang sampai sekarang saya lihat belum juga maksudnya memberikan klarifikasi atau sejenis tanggapan gitu ya. Dalam postingan Tara Basro di Instagram, kalau kawan-kawan melihat postingan Instagram Tara Basro bisa dilihat bahwa akunnya itu @Tara Basro ini mengunggah tentang statement dari salah satu aktivis perempuan yang menyatakan bahwa permintaan maaf kepada menuntut pada Menteri Kominfo untuk memberikan pernyataan tentang minta maaf karena sudah memblokir ataupun menghapus daripada foto yang dipajang oleh Tara Basro. Nah,
seperti itu yang diunggah oleh Tara Basro, tetapi pernyataannya seperti apa itu belum ada. Nah, caption yang diunggah itu kan sebenarnya tentang ayo manusia itu khususnya kita itu sebagai perempuan harus lebih mensyukuri pemberian dari Tuhan, bentuk tubuh. Nah, beliau itu menyebutkan bahwa ada body shaming, ada diet ekstrim sehingga perempuan itu tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya sendiri. Nah, itu kan ajakannya ke sana Bang ketika tadi berbicara masalah caption. Nah, sebetulnya ketika punya niatan yang baik tetapi taruh kata oh ini mengandung asusila. Nah, apakah memang selalu bisa dalam tanda petik lolos ketika niatnya baik tetapi konten yang diunggah mengandung keasusilaan, ataukah memang hal seperti apa yang kita bisa ekspresikan terutama menyangkut kepercayaan diri tubuh, karena saya harus tampilkan loh tubuh saya ini ketika saya ingin mendukung orang untuk percaya kepada tubuhnya sendiri gitu kan. Seperti apa yang harus dilakukan sebenarnya? Nah, justru ini yang menarik. Oke lah, itu bagian dari kebebasan berekspresi gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah berekspresinya itu hanya itu yang bisa dilakukan gitu loh. Contoh tadi ketika misalnya berbicara mengenai percaya diri dengan tubuh. Sebetulnya baju ketat pun sebetulnya bisa menunjukkan lipatan-lipatan perut segala macam, tidak harus telanjang pun sebetulnya ya percaya diri saja kan begitu. Ya contoh saya misalnya gemuk, saya pakai maksudnya kan kelihatan gemuk. Kalau saya nggak percaya diri kan saya pakai baju yang besar untuk menutupi itu. Nah, artinya ekspresi itu ya kita tidak halangi, tetapi oke lah taruh misalnya tidak melanggar peraturan, tetapi kan apakah etis, contoh apalagi selevel public figure yang mungkin akan diikuti oleh misalnya mohon maaf gitu nanti bisa jadi ya anak-anak perempuan yang lain. Betul, kekhawatirannya apakah kita akan memang membiarkan itu. Oke lah misalnya itu tidak melanggar peraturan, tetapi apakah itu etis atau tidak gitu secara publik. Nah, apakah tidak ada cara lain untuk mengekspresikan diri tadi, untuk tampil percaya diri, misalnya contoh dengan baju ketat meskipun perut bergelambir gitu kan tidak. Jadi kalau kita lihat ini memang dalam dunia online ini permasalahan selain pornografi juga memang banyak sekali Bang, ya ada bullying, ada hate speech, ada yang termasuk tadi body shaming yang memang semuanya itu ada dalam dunia maya gitu, dan itu interaksinya sangat kena sekali kepada kita. Misalnya kalau saya sekarang punya bentuk tubuh yang gemuk sebagai seorang laki-laki misalnya, ketika ada orang tetangga saya, teman kerja saya yang bilang saya gemuk, saya hitam, atau saya bulat kayak bakso gitu misalnya, saya lari ke rumah mengunci pintu, oke lah selesai, orang nggak akan ngehina saya bebas lah berhina orang. Tapi kalau di media sosial itu kan orang ngehina, buat komentar, ada notifikasi, wah ini menghina sampai saya di kamar pun hinaannya masih masuk. Mungkin itu yang jadi motivasi dari Tara Basro sehingga betul, jangan sampai lah kayak gini gitu maksudnya. Iya, mungkin itu tadi salah satu kampanye untuk supaya percaya diri, sampai mungkin tidak perlu dibully dengan misalnya bentuk tubuh yang misalnya tadi apakah misalnya gemuk segala macam. Nah, tapi kan tadi pertanyaannya apakah tidak ada cara lain mengkampanyekan itu gitu loh. Apakah memang harus misalnya mohon maaf dengan tadi mengesankan sampai tidak ada satu helai pun pakaian gitu. Atau misalnya kalau Tara Basro misalnya pakai baju ketat, apakah itu misalnya juga dianggap menampilkan kepercayaan diri? Kan bisa saja sebetulnya. Tapi kalau sejauh ini sorry nih Bang, ada nggak kalau misalnya laporan ke Kominfo selain Tara Basro, kan ini karena ini viral aja Bang ya? Sebetulnya itu juga bukan laporan ke Kominfo, setahu saya. Karena sebetulnya kalau itu melanggar hukum kan sebetulnya itu bisa melapor ke kepolisian. Tetapi jika misalnya itu dianggap konten yang melanggar pornografi atau kesusilaan terkait pemblokiran, bisa jadi lapor ke Kominfo. Tapi setahu saya itu pun baru sebatas seingat saya mungkin pertanyaan dari wartawan ke Humas waktu itu. Oke. Jadi bukan laporan resmi ke Kominfo seperti itu. Jadi kalau kita berbicara masalah ini postingan artis itu memang sangat menarik banget, terutama ini jadi viral. Nah sebenarnya kalau kita ini kan kasusnya sudah terjadi nih Bang. Oke lah kita kasusnya udah terjadi dan kita tidak tahu juga nanti akhirnya seperti apa. Nah tapi untuk dari langkah antisipasi dari Kominfo sendiri, khususnya public figure, karena memang banyak sekali acara itu Bang ya, baik itu media sosial, oke lah. Sekarang ada juga acara yang memang ini misalnya acaranya live show atau mungkin yang di YouTube gitu. Nah, hal-hal seperti konten asusilan kan mungkin saja muncul kembali gitu di sana, atau kan mungkin dalam konteks hate speech ataupun sara. Sebenarnya ada nggak usaha dari Kominfo untuk mengantisipasi ataupun memberikan dalam tanda petik kayak sosialisasi ataupun ngobrol-ngobrol lah bareng artis gitu, bahwa ini loh yang boleh, ini yang enggak gitu. Sebetulnya kan literasi itu kita tidak hanya lakukan dengan artis tapi ke semua kalangan. Tapi mungkin kalau
pernah ingat dulu pernah Aukarin juga pernah kita panggil. Oh, iya. Terus yang terakhir yang gamers itu siapa? Kimi Hime Kimi Hime itu sampai mention ke Jokowi. sebetulnya Iya. itu kan lebih pada kita antisipasi. Jadi oke lah itu tidak melanggar hukum mungkin secara aturan yang misalnya tadi jelas, tapi kan kita ingin generasi kita kan tidak mengarah ke sana gitu loh, seperti itu. Sehingga makanya kita pendekatannya kita panggil, bukan proses penegakan hukum di kepolisian kan, karena mereka menganggap ini tidak melanggar, tapi dari sisi ketimuran budaya kita itu kan Tapi selalu menganggap kalau berbicara masalah duta itu ada duta Pancasila, duta baca itu barangkali ada di Kominfo kayak duta anti pornografi atau duta undang-undang ITE atau duta apa gitu Iya, istilahnya. kalau dulu sempat ada duta internet sehat. Jadi duta internet sehat itu adalah bagaimana internet itu dilakukan secara positif. Tokohnya siapa bang? Terakhir saya lupa Putri apa dutanya itu segala macam, tapi belakangan program itu tidak ada lagi seperti itu. Nah, sebetulnya kenapa public figure ini menjadi viral karena tadi dia kan menjadi pusat perhatian itu seperti itu. Makanya kalau Tara Basro sebetulnya belum komunikasi secara langsung gitu kan, lebih pada media nanya ya ini berpotensi lebih baik dihapus, ternyata kan sudah dihapus sendiri. Tapi kan yang muncul berkembang seolah-olah bahwa ini Kominfo yang hapus, padahal kalau betul Kominfo yang hapus kan pasti Tara Basronya juga protes kenapa postingan itu dihapus gitu kan tidak ada sebetulnya. Justru yang banyak menyuarakan bukan dari Tara Basro, seolah-olah netizen yang lain gitu kan, seperti itu. Jadi memang ada sempat kasus itu Kimi Hime, sekarang Tara Basro yang memang kontennya dianggap vulgar, tapi dalam konteks netizen mereka punya banyak juga dalam tanda petik yang mendukung gitu bang ya. Sehingga apakah mungkin yang menjadi permasalahan itu adalah ketidaklengkapan informasi sehingga dikesankan bahwa oh ini kamu langsung di strike sama Kominfo, Kominfo kamu langsung di blok sama Kominfo kan gitu, sehingga informasinya oh ini jahat, padahal ada informasi yang nggak tersampaikan secara lengkap gitu ya. Nah ini bang, kita berbicara yang agak-agak sentral nih bang. Jadi sebetulnya posisi dalam hal bermedia sosial ataupun interaksi dalam dunia internet, sebetulnya apa sih batasan kita dalam menggunakan internet untuk mengeksplor tubuh? Taruh kata tadi ada kesusilaan, menutup ketelanjangan gitu kan. Oke ini Kimi Hime misalnya nggak telanjang tapi viral. Ini apalagi Tara Basro nyatanya seperti ini gitu kan. Loh ini padahal masih banyak kok artis lain yang lebih ekstrim lah gitu di media sosial juga banyak. Nah sebenarnya pendekatannya itu selain pendekatan tadi ada komunikasi gitu bang ya, barangkali ada langkah lain yang dilakukan oleh Kominfo untuk meredam hal-hal seperti ini terjadi gitu. Iya, sebetulnya yang paling penting dari semua itu literasi sebetulnya. Jadi literasi digital itu maksudnya adalah bahwa kita akan tahu batasan sendiri sebetulnya. Kalau undang-undang ini kan yang kita sepakati melalui DPR segala macam. Tapi selain undang-undang kan sebetulnya kita juga punya norma lain yang harus kita ikuti, etika yang lain. Nah, ketika misalnya tidak melanggar undang-undang kan kita juga harus lihat apakah ini etis atau tidak, atau melanggar norma kesopanan atau tidak. Jadi kalau misalnya kita ya sama, sebetulnya dunia maya ini sama dengan dunia nyata. Di dunia nyata kan juga ada aturan hukum, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan. Kalau acuan kita hanya norma hukum, mungkin ya nggak apa-apa kita nggak sopan gitu kan, toh tidak melanggar hukum kan, bahasanya kan seperti itu. Yang sama misalnya dengan postingan, ya ini kan tidak melanggar hukum, tetapi apakah itu etis, apakah itu misalnya menjadi teladan misalnya bagi entah itu misalnya putra-putri kita nantinya segala macam. Karena yang dikhawatirkan kan sebetulnya kalau bagi public figure ini adalah kalangan misalnya ya anak-anak perempuan sebetulnya. Ya misalnya ternyata dia fans dengan tokohnya itu, saya juga mau berfoto seperti itu. Nah, apakah itu akan kita pantaskan atau tidak? Jadi selain dari regulasi aturan, mungkin juga harus kita lihat etika segala macam seperti itu. Oke, menarik sekali bang pembahasan tentang konten kesusilaan yang dikaitkan dengan pasal 27 ayat 1 yang memang sempat menjadi viral dikaitkan dengan kasus Tara Basro. Nah, untuk kawan-kawan dialektika, saya kira untuk diskusi kali ini sangat interaktif sekali. Kita akan membacakan pertanyaan yang muncul di kolom ini ya, media sosial kita. Baik, Kang Nenen, kita coba jawab dari pertanyaan kawan-kawan kita melalui email ataupun melalui Instagram dari Dialektika. Untuk kawan-kawan pada pertemuan selanjutnya yang ingin menyampaikan pertanyaan yang langsung disampaikan nanti oleh saya kepada narasumber, bisa mengirimkan email ke alamat di bawah ini.
Juga bisa melalui DM ataupun mention di Instagram yang ada di sini. Oke, ini pertanyaan dari kawan kita Bang. Itu kan Tara Basro perempuan, bisa nggak kasus keasusilaan ini atau pornografi kena kepada laki-laki lah misalnya? Pertanyaannya. Iya. Oke, menarik sekali. Bisa nggak laki-laki itu kalau kena Ya, kasus? sebetulnya kan sederhananya begini. Ketelanjangan itu kan tidak hanya milik perempuan gitu kan. Oke. Untuk laki-laki itu pasti ada ketelanjangan. Cuma kan berbedanya adalah dari sisi kalau alat kelamin jelas mau perempuan laki-laki itu pasti masuk ketelanjangan. Tetapi kalau misalnya dari sisi payudara kan kalau perempuan itu dianggap hal yang misalnya masuk kategori tidak dibuka ke publik. Tapi kalau laki-laki kan sebetulnya di pantai dari mana banyak foto-foto yang sebenarnya kita lihat juga di media sosial atau di Instagram misalnya ada akun khusus isinya tuh foto bapak-bapak. Dia juga nggak pakai pakaian lah gitu katakan, cuman memang dalam tanda petik alat vitalnya memang nggak diperlihatkan gitu ya. Cuman kalau saya lihatin ini jijik juga. Ya justru itulah yang menarik. Nggak bisa kalau kasus ini. Ya sebetulnya kan kalau dari sisi kita yang normal misalnya secara mungkin lebih tepatnya kan kalau di yang nggak begitu yang muslim gitu kan dari sisi aurat kan sebetulnya laki-laki ke atas ini sih tidak aurat kan gitu. Tetapi kan bagi orang yang mohon maaf gitu yang suka sesama laki segala macam kan bisa jadi itu tuh hal-hal yang misalnya membangkitkan gairah seksual. Tapi ya itulah ini kan pandangan yang sebetulnya berbeda. Tetapi gini, intinya memang berbicara ngomongin tadi pornografi, kesusilaan ini memang yang sangat-sangat debatable bagi kalau ukuran pribadi. Tetapi untuk yang paling sederhananya sih kalau yang jelas adalah tadi ketelanjangan. Kalau ketelanjangan itu adalah dari sisi alat misalnya menunjukkan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki sama-sama melanggar. Tetapi yang berbeda kalau misalnya dari sisi tadi payudara perempuan kalau laki-laki dada tidak dianggap melanggar tapi kalau perempuan dianggap melanggar seperti itu. Oke, jadi kasus keasusilaan ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada perempuan, laki-laki pun bisa juga terkena kasus ini. Apalagi kalau sampai ada yang melaporkan. Betul ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir Bang. Jadi kita lihat dulu pertanyaannya. Oke, sebenarnya untuk kasus pornografi ini, kenapa sih nggak sekalian diblokir ininya medianya itu Bang nih? Contoh misalnya websitenya, kalau website kan pornografi udah banyak tuh yang diblokir. Dulu kan sempat BBM isu mau kan BBM mau diblokir. Misalnya kita sempat tuh kita cek kan di Google ngetik keyword yang seksi ataupun seks itu nggak muncul tuh Bang. Tapi di Twitter muncul tuh nggak kesaring gitu. Iya. Itu gimana tuh? Apakah memang medianya harus kita tutup atau memang Twitter tuh kasih peringatan aja deh gitu? Iya, sebetulnya kan begini, Twitter ini kan kontennya itu dari pengguna, jadi dia masuk kategori user generate content, artinya bahwa konten itu bukan si pemilik website yang menyediakan. Contoh kalau website tadi kan dia menyediakan sendiri kontennya sehingga kita bisa blokir. Nah kalau Twitter ini kalau kita blokir ya Twitternya yang bisa kena blokir, makanya yang bisa kita lakukan adalah meminta Twitter untuk menghapus konten itu. Nah sebetulnya banyak yang sudah dihapus oleh Twitter. Cuman pertanyaannya kan begini, konten yang seperti itu kan lebih banyak. Misalnya kita lapor satu, misalnya bisa jadi muncul dua segala macam. Nah masalahnya yang kedua adalah konten itu kan bisa jadi dari Indonesia, bisa juga dari luar wilayah Indonesia. Karena tadi di internet ini kan borderless, apa yang diposting di Amerika di Twitter ya bisa kita lihat juga oleh orang Indonesia kan begitu. Nah, terus kemudian ketika misalnya dilaporkan ya itu dihapus. Tapi kan sebanyak apa yang sudah dilaporkan dan sebanyak apa yang kalau di Twitter misalnya bisa nggak diblok berdasarkan kata kunci seperti di Google gitu misalnya. Di Google kita ngetik misalnya seks atau video bokep misalnya, itu kan nggak muncul tuh. Tapi kalau di Twitter masih musuh nggak keblok tuh keywordnya. Iya, sebetulnya mungkin itu yang nanti yang akan coba kita komunikasikan dengan Twitter. Karena misalnya ketika Google bisa melakukan seperti itu, seharusnya secara teknis harusnya bisa kan di Twitter atau di media sosial lain. Tapi sampai saat ini Twitter masih sebatas hanya by report saja, jadi belum sampai ke keyword tertentu. Karena kalau yang di Google kan memang jelas bahwa keyword tertentu misalnya tadi sudah nggak muncul ketika search. Tapi kalau di Twitter secara teknis bisa dilakukan tapi belum dilakukan saja seperti itu.
Oke, seperti itu kawan-kawan dialektika, pembahasan kita pada sesi kali ini sangat menarik sekali dan sangat inspiratif juga informatif untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Kang Denden Imaduddin Soleh yang sudah datang jauh-jauh dari Jakarta. Selamat jalan kalau mau langsung ke Jakarta atau mau jalan-jalan dulu Bang di Bandung. Jalan di Bandung sekalian. Barangkali ada sedikit harapan atau tipsnya Bang kepada netizen ataupun pengguna media sosial di kita, singkat saja Bang. Iya, sebetulnya begini, kalau misalnya media sosial ini sebetulnya sama saja dengan dunia nyata gitu. Pasti ada namanya hukum, ada norma yang berlaku. Nah, ketika misalnya tadi taruhlah misalnya menganggap ini tidak melanggar hukum, tetapi kan juga kita harus lihat secara apakah itu etis atau itu melanggar norma kesopanan. Ya sebetulnya perilaku kita di media sosial seharusnya cermin juga perilaku kita di dunia nyata. Jadi ketika misalnya norma di dunia nyata misalnya terlarang, ya kenapa di media sosial menjadi boleh? Kan harusnya sama saja jadi terlarang. Nah artinya di media sosial tidak hanya aturan hukum menurut saya yang bisa dipedomanin. Jadi ada juga norma kesopanan, norma tadi kesusilaan segala macam yang bisa kita jadikan pedoman. Jadi kalau misalnya itu tidak melanggar hukum, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini etis untuk di-share atau tidak. Jadi tidak hanya sekedar ini melanggar hukum atau tidak gitu. Tadi apakah etis atau tidak. Karena tadi di media sosial ini kecenderungan bisa dibaca lebih banyak orang segala macam, dan mungkin bisa jadi nanti dijadikan pedoman bagi mungkin ya adik-adik kita yang masih muda segala macam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk kawan-kawan pecinta dialektika. Jangan lupa terus stay dalam channel kita, tetap berikan semangat, motivasi dan masukan dalam setiap sesi dialektika melalui kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini untuk lebih menyebarkan nilai manfaat kepada kawan-kawan kita yang lain. Audio Jungle.